Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi ke-11 tentang teknik penilaian investasi, masih dalam materi mengenai manajemen keuangan. Untuk materi ke-11 teknik penilaian investasi sebetulnya adalah lanjutan dari capital budgeting atau penganggaran perusahaan yang sudah disampaikan minggu sebelumnya. Ya, ini digunakan untuk kaitannya dengan sejauh mana kita bisa menilai kelayakan dari suatu investasi. Ya, jadi untuk penilaian investasi ini adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi ketertarikan pada suatu investasi. Tujuannya adalah untuk menilai kelayakan pencapaian tujuan, ya, mendukung produksi bisnis, dan penilaian investasi ini difokuskan terutama pada fase awal proyek atau program dan diterapkan sejalan dengan pekerjaan awal dari rencana manajemen dan rencana pengiriman. Nah, keberadaan langkah-langkah pemisahan perencanaan dan permulaan fungsi ini secara keseluruhan tergantung pada skala dan kompleksitas pekerjaan. Kebanyakan ya biasanya untuk penilaian investasi didasarkan pada arus kas, tetapi ada faktor-faktor lain yang harus dimasukkan untuk teknik penilaian investasi ini. Mulai dari pertimbangan hukum, kemudian dampak lingkungan. Nah, untuk dampak lingkungan ini tentunya pada pekerjaan infrastruktur ditulis dalam peraturan di berbagai kajian ya sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian dampak sosial juga sama ya. Ini untuk organisasi sosial utamanya pengembalian investasi dapat diukur dalam hal non finansial seperti kualitas hidup atau bahkan keselamatan hidup. Kemudian juga manfaat operasional dan risiko itu adalah menjadi pertimbangan dalam penilaian investasi. Jadi sebelum masuk ke teknik penilaian investasi, Anda harus tahu dulu mengenai apa itu kelayakan investasi, ya, sehingga suatu investasi dinyatakan benar-benar layak untuk dilanjutkan sebagai suatu bisnis. Nah, ini kita bicarakan untuk sesi ini berkaitan dengan teknik penilaian investasi sebagai sebuah kelayakan dalam bisnis. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk investasi. Ini juga sudah disampaikan di capital budgeting ya, mengenai bahwa suatu perusahaan dalam kaitannya dengan apa saja yang menjadi bentuk-bentuk investasi ketika kita memiliki suatu perusahaan ya, agar perusahaan tersebut tetap bisa survive. Mulai dari yang pertama penggantian aktif tetap, ini juga sudah dibahas di chapter capital budgeting ya. Penggantian ini tentunya dengan tumbuhnya perusahaan dan mencapai titik maturity ya atau kedewasaan, banyak pengeluaran modal yang dikeluarkan untuk penggantian atau pembaharuan dari aktiva yang telah usang. Kemudian ekspansi, kita tahu ya ekspansi ini adalah perluasan ya. Jadi untuk meningkatkan kapasitas perusahaan melalui pembelian aktif tetap, baik tanah ataupun misalnya pembangunan pabrik ya. Kemudian ada diversifikasi produk atau pengembangan produk. Kemudian eksplorasi ya sampai dengan tujuan lain, yaitu diantaranya adalah research and development. Ini juga menjadi bentuk-bentuk dalam penilaian bentuk-bentuk investasi. Jadi perusahaan tentunya setiap periode pasti membutuhkan investasi yang bisa digunakan agar perusahaan tetap berlangsung ya, agar tetap survive. Ya tentunya dengan mengganti aktif tetap, dengan ekspansi perluasan bisnisnya, pengembangan produknya, eksplorasinya, dan juga mungkin kaitannya dengan tujuan lain misalnya untuk iklan atau research and development, itu adalah menjadi bagian dari bentuk-bentuk investasi yang digunakan oleh perusahaan ya. Kalau misalnya perusahaan tidak menggunakan bentuk-bentuk ini untuk misalnya dalam periode annual atau
setiap periode misalnya, dan memang ini menjadi suatu keharusan ya, dan jika perusahaan tidak melakukan hal tersebut ya siap-siap untuk akan ketinggalan dengan para pesaingnya ya. Oke, baik, selanjutnya adalah cash flow. Ini juga untuk cash flow sudah kita bahas di materi capital budgeting ya, bahwa data mengenai aliran kas bersih dari suatu investasi diperlukan untuk menilai layak tidaknya suatu investasi. Kita tahu ya bahwa cash flow ini arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas. Ya, ada yang disebut sebagai cash inflow, ada yang disebut sebagai cash outflow. Cash inflow berarti hasil dari penerimaan kas. Misalnya hasil dari penjualan produk atau jasa, kemudian misalnya penjualan aktif tetap yang ada, atau misalnya penagihan piutang ya dari penjualan kredit ya, ataupun misalnya penerimaan sewa. Cash outflow juga sama, sudah kita bahas ya. Jadi arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas, mulai dari pengeluaran bahan baku, tenaga kerja, ataupun biaya-biaya yang lainnya ya, biaya administrasi umum, kemudian misalnya pembelian aktiva tetap, membayar utang ya, itu menjadi bentuk dari cash outflow. Nah, ini juga yang kaitannya dengan aliran kas ya. Dalam penganggaran modal ada aliran kas awal atau initial cash flow, ini juga sudah kita bahas ya. Berarti untuk yang dibahas kemarin silahkan dipelajari kembali ya. Jadi initial cash flow ini aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi. Misalnya untuk pembelian tanah, gedung ya. Kemudian aliran kas keluar dan kas masuk yang timbul akibat dilaksanakannya proyek investasi. Ya, ini disebut sebagai aliran kas operasional. Ya, ini mulai dari penjualan, kemudian biaya umum, administrasi, ya. Kemudian ada aliran kas residu, penjualan residu dari investasi atau aliran kas terminal. Ya. Biasanya untuk aliran kas terminal sendiri, ini adalah aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa suatu proyek. Misalnya nilai sisa dari modal kerja atau nilai sisa proyek dari penjualan peralatan proyek misalnya. Dan juga terakhir ada aktiva lancar yang tersisa karena berakhirnya pelaksanaan investasi. Jadi selain aktiva tetap juga bisa saja ada nilai sisa dari suatu aktiva lancar. Ini menjadi bentuk-bentuk dalam kaitannya dengan aliran kas. Selanjutnya adalah kriteria dalam penilaian investasi. Nah, layak tidaknya suatu keputusan investasi dilakukan bisa dianalisis dengan berbagai kriteria. Penilaian investasi yang layak bisa diberikan dengan membandingkan kecenderungan rata-rata industri sejenis. Ditinjau dari sudut pandang keuangan, ada beberapa metode penilaian investasi yang bisa dipakai untuk menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak layak dilakukan oleh suatu perusahaan. Karena ya, masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode yang dipakai tergantung dari kebutuhan tiap perusahaan. Mana metode yang paling cocok oleh perusahaan? Ya, tergantung dari misalnya jenis usahanya, skalanya, ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan tiap perusahaan. Nah, di sini untuk kriteria penilaian investasi ada dua kriteria, mulai dari kriteria yang mendasarkan pada konsep keuntungan. Ya, ini metodenya bisa menggunakan ARR atau Average Rate of Return. Dan ya, metode yang mendasarkan pada konsep cash flow. Ini Anda bisa menggunakan metodenya payback period, kemudian Net Present Value atau NPV, dan Profitability Index. Ya, ini adalah metode-metode yang akan digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu bisnis untuk bertahan, untuk berkembang. Ya, oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dulu yang pertama, Average Rate of Return atau ARR. Ya, ARR ini ya sebuah metode penilaian investasi ya,
untuk menilai seberapa besar keuntungan dari sebuah investasi. Keuntungan yang dimaksud adalah laba bersih setelah pajak yang dibandingkan dengan nilai rata-rata dari investasi. Jadi ya, ARR ini diukur dari laba perusahaan, bukan arus kas investasi perusahaan. Nah, ini sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa memang untuk kaitannya dengan ARR, dasarnya adalah jumlah laba bersih atau earning after tax ya. Kemudian untuk ARR sendiri ini rumusnya adalah average laba bersih atau rata-rata laba bersih dibagi dengan rata-rata investasi. Ya. Average EAT ini sama dengan total laba bersih dibagi dengan umur ekonomis proyek. Umur ekonomis proyek itu ya sejauh mana umur sebuah investasi yang mau kita beli, siklus hidupnya itu bertahan berapa lama. Ya. Kemudian average investment ini adalah initial investment dibagi 2. Nah, kriterianya apabila hasil perhitungan angka ARR lebih besar daripada tingkat return yang disyaratkan, maka investasi ini layak untuk dilakukan. Namun sebaliknya, apabila yang terjadi investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Nah, jadi sesuai yang Anda lihat di huruf merah ya, pilih investasi yang menghasilkan ARR lebih besar dari target ARR atau ARR minimum. Ya. Nah, itu cara untuk perhitungan average rate of return. Nah, selain memang tadi yang disampaikan di awal bahwa setiap metode itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kelemahan dari average rate of return yang pertama, tidak memperhatikan time value of money ya. Dan juga menitik beratkan pada perhitungan accounting dan bukan pada cash flow dari investasi yang bersangkutan. Sehingga suatu investasi yang memiliki umur penyusutan lebih cepat akan mengakibatkan keuntungan neto yang lebih rendah dan di satu pihak yang meninggikan cash flow. Oleh karena itu, ya, penyusutan bukan merupakan pengeluaran kas. Jadi untuk ARR sendiri tadi hanya menitik beratkan pada laba bersih sehingga mengabaikan dari konsep time value of money. Ya, dan juga mengabaikan untuk konsep cash flow-nya. Ya. Nah, di samping kelemahan, sebetulnya tadi disampaikan di awal bahwa kelebihan dari ARR sendiri ini menggunakan data-data akuntansi yang telah ada. Kita tahu ya, di laporan laba rugi. Ya, memang tidak diperlukan tambahan perhitungan. Nah, sebagai alat ukur bahwa investasi baru tidak berpengaruh negatif terhadap laba perusahaan, ini mudah dimengerti dan juga sangat sederhana. Anda cukup melihat laporan laba rugi suatu perusahaannya saja. Ya, lihat kalau misalnya laba bersihnya positif, ya berarti perusahaan kaitannya dengan bagaimana cara mereka mendapatkan profitabilitas juga baik. Ya, sesuai dengan yang tadi disampaikan di awal juga, untuk ARR pilih yang ARR-nya lebih besar dari target ARR atau ARR minimal. Oke, ya ini untuk yang pertama adalah metode average rate of return. Kita bahas yang kedua adalah metode dari payback period. Nah, payback period ini ya adalah analisa metode penilaian investasi untuk mengetahui kapan waktu kembalinya dana investasi yang telah dikeluarkan. Payback period mengukur lamanya dana investasi yang dikeluarkan perusahaan akan kembali seluruhnya seperti awal mula. Ya, misalnya Anda punya uang 50 juta rupiah. Kemudian untuk membeli sebuah mesin kira-kira ya, yang 50 juta rupiah itu akan kembali selama berapa periode sih ke tangan kita. Nah, jadi dengan adanya analisa metode payback period, akan kita ketahui berapa lama sebuah investasi bisa dikembalikan ketika terjadi kondisi break even point. BEP itu adalah titik impas, ya,
tidak mengalami untung, tidak mengalami rugi. Jadi untuk perhitungan metode ini ya dilakukan dengan menghitung periode waktu yang dibutuhkan ketika jumlah arus kas yang masuk sama dengan jumlah arus kas yang keluar. Secara umum, apabila hasil payback period menunjukkan periode pengembalian yang lebih cepat, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan. Jadi pilih yang lebih cepat. Jika Anda harus memilih dua jenis investasi mana yang harus dipilih, pilih saja yang paling cepat. Ya, begitu juga sebaliknya, apabila payback period yang menunjukkan periode pengambilan yang lebih lama, ya, berarti investasi tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, misalnya ada kasus Anda harus memilih salah satu jenis investasi dari dua jenis yang ditawarkan, ya. Berarti ya Anda harus memilih periode pengembalian yang paling singkat, ya, yang harus dipilih oleh Anda. Itu yang dinyatakan layak secara payback period. Nah, analisa payback period ini hanya disarankan untuk memperoleh tambahan informasi mengenai kecepatan waktu pengembalian dana yang akan diinvestasikan. Ya, contohnya ya, ini perusahaan teknologi, contohnya handphone, yang setiap bulan bahkan muncul produk-produk baru yang membuat produk sebelumnya menjadi usang, padahal mesinnya baru. Ya, ini menjadi pilihan kira-kira harus bagaimana. Nah, itu kaitannya dengan payback period. Oke, untuk kelemahannya, sesuai dengan yang tadi disampaikan, ARR juga punya kelemahan ya. Payback period juga punya kelemahan. Seperti halnya tadi, karena memang untuk payback period sendiri hanya menghitung berapa lama nilai investasi kita akan kembali, sehingga kelemahannya adalah tidak memperhatikan konsep dari time value of money. Kemudian, lebih mementingkan pada pengembalian nilai investasi daripada aspek laba dalam jangka waktu umur investasi, sehingga cash flow sesudah umur payback period tidak diperhatikan. Dan juga tidak memperhatikan variasi besar kecilnya cash flow setiap tahun. Apakah semakin meningkat atau menurun atau stabil. Jadi ini hanya mendasarkan dari berapa tahun ya uang yang sudah kita investasikan untuk membeli sebuah mesin misalnya akan kembali. Nah, di samping kelemahan tentunya memang untuk payback period juga ada kelebihan. Ya, ini kita tahu bahwa dengan tadi kita bisa menghitung berapa uang yang kembali ke tangan kita dari yang sudah kita investasikan nominalnya. Ini tentunya kelebihannya adalah memberi informasi tentang kapan lamanya dana investasi akan kembali. Jadi payback period memberikan informasi tentang jangka waktu break even point. Dan juga bisa menjadi alat pertimbangan sebuah risiko. Semakin pendek payback period, semakin kecil risiko kerugian. Begitu juga sebaliknya. Payback period bisa membandingkan dua jenis investasi yang mempunyai return dan risiko yang sama dengan hanya melihat lamanya tempo pengembalian atas investasi. Payback period yang lebih pendek itulah yang disarankan untuk dipilih. Nah, sehingga dampak investasi yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan ini dapat diminimalisir dengan menggunakan perhitungan dari payback period. Oke, itu yang kedua ya. Selanjutnya adalah metode penilaian investasi yang ketiga. Kita gunakan NPV, Net Present Value. Nah, biasanya metode NPV ini memang metode yang paling populer dibandingkan metode yang lainnya. Jika ada yang nanya, kira-kira kalau misalnya kita mau membuat suatu atau membeli suatu aktiva, atau misalnya ada rencana untuk investasi, apa yang harus dihitung? Ya, saran dari ahli peneliti sebaiknya hitung dulu semuanya, ya, hitung dulu semuanya. Namun memang yang menjadi titik tolak alat ukurnya itu biasanya yang paling populer itu adalah net present value-nya. Ya, memang net NPV juga ada kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan itu yang akan bisa ditutupi ketika Anda menghitung
metode-metode yang lain selain NPP. Ya, yang dua tadi disampaikan, kemudian nanti setelah NPP juga ada disampaikan metode yang lainnya. Nah, untuk net present value memang ini menggunakan faktor diskonto sesuai dengan yang sudah disampaikan juga di chapternya konsep time value of money ya. Jadi menghitung cash flow yang diharapkan dari investasi yang akan dilaksanakan. Kemudian juga mencari nilai sekarang dari cash flow dengan mengalihkan tingkat diskonto yang ditetapkan. Dan jumlah dari present value dari cash flow selama umur investasi dikurangi dengan nilai investasi awal akan menghasilkan net present value. Kriterianya ini pilih NPV yang lebih dari 0 atau dengan kata lain ketika hasil NPV-nya positif berarti bisnis tersebut layak untuk dilanjutkan. Ya, jadi sekali lagi bahwa NPV ini ya salah satu metode penilaian investasi dengan cara ini selisihkan antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan uang kas. Ya, uang kas yang bersih di masa mendatang. Dalam perhitungan NPV ini diperlukan data-data biasanya mengenai perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, kemudian biaya investasi dan perkiraan keuntungan dari investasi yang sedang direncanakan. Dan biasanya memang ya ini untuk keputusan dengan menggunakan analisa NPV ini ada dua kemungkinan sesuai yang tadi dibahas ya. Apabila selisih antara nilai sekarang dari arus kas lebih besar dari NPV ya, lebih besar ya. Nah, ini NPV-nya berarti positif. Kalau NPV positif berarti layak. Kalau negatif berarti tidak layak. Ya. Nah, sama dengan yang tadi, NPV memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sudah pasti ya. Ini konsep dari time value of money, nilai waktu dari uangnya diperhitungkan. Kemudian juga nilai sisa proyek investasi turut diperhitungkan juga. Dan juga cash flow-nya ya selama masa investasi proyek turut juga diperhitungkan. Di samping kelebihan juga ada kekurangan. Kekurangannya biasanya ini apabila proyek memiliki nilai investasi yang berbeda dan jangka waktu yang juga berbeda, maka nilai NPV yang lebih tinggi belum tentu menunjukkan investasi tersebut menjadi lebih baik. Jadi ya, manajer keuangan harus bisa menghitung tingkat biaya modal selama masa investasi ya. Jadi kelayakan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya arus kas. Ya, yang lainnya misalnya faktor usia ya, lamanya investasi juga bisa mempengaruhi. Jadi memang untuk NPV jangan dijadikan sebagai indikator satu-satunya untuk menilai suatu investasi. Baiknya disarankan semuanya dihitung ya. Meskipun secara populer memang NPV ini menjadi populer untuk bisa menilai sebuah investasi di masa yang akan datang. Nah, ini untuk rumusnya sendiri ya. Mulai dari P1 ya sampai dengan PN ya. Kemudian dibagi 1 plus I pangkat N ya, lamanya waktu investasi, kemudian dikurangi dengan investasi awal. Ya, kalau hasilnya positif berarti layak, kalau negatif berarti tidak layak. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, ada profitability index. Nah, ini perbandingan dari present value net cash flow ya atau proceed dengan PV dari initial outlays. Profitability index ini ya rumusnya adalah sama dengan PV proceed ya dibagi dengan PV initial outlays. Kita sudah bahas juga mengenai proceed ya. Ini ada di anggaran modal yang sudah dibahas minggu sebelumnya. Kriteria untuk profitability index ini, pilih investasi yang memiliki PI-nya lebih dari angka 1. Jadi sekali lagi ya, metode PI ini ya membandingkan antara nilai arus kas di masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi sekarang.
Memang ya, untuk profitability index sendiri biasanya dikenal juga dengan istilahnya profit investment ratio atau rasio laba investasi dan value investment ratio atau rasio investasi nilai. Apabila profitability index hasilnya lebih besar dari 1, ya, maka investasi tersebut layak untuk diambil. Bahkan semakin besar angkanya, investasi tersebut semakin layak. Ya. Sama dengan yang 3 metode lainnya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari PI ini ya, memberikan informasi persentase arus kas di masa mendatang dengan aliran kas awalnya. Kemudian juga memperhitungkan biaya modal, ya, memperhitungkan semua arus kas, dan juga memperhatikan konsep dari time value of money. Ya, untuk kekurangannya, ya, ini memang untuk PI ini tidak memberikan informasi mengenai return suatu proyek investasi, kemudian juga tidak memberikan informasi mengenai risiko investasinya bagaimana ke depan, kemudian juga tidak juga memberikan informasi mengenai sebuah investasi apakah memberikan keuntungan bagi perusahaan, ya. Nah, oleh karena itu untuk mencari keuntungan, dan ini menjadi kelemahan, mencari keuntungan investasi di masa depan berarti dapat digunakan metodenya yang pertama tadi, ya, internal average, ya, rate of return. Oke, untuk bisa mengimplementasikan teori yang tadi disampaikan, kita langsung saja membahas contoh kasus, ya. Sebagai sebuah kasus, misalnya lakukan penilaian terhadap investasi di bawah ini dengan menggunakan metodenya yang pertama average rate of return, kemudian payback period, kemudian net present value, dan profitability index. Nah, bagaimana cara pengerjaannya dari sebuah kasus ini? Misalnya Tuan A berencana melakukan bisnis fotokopi, ya, di depan kampus Unsil, sama dengan kasus yang kemarin, ya, di capital budgeting. Ia berencana membeli sebuah fotokopi seharga 25 juta rupiah dengan usia ekonomis diperkirakan 5 tahun dan nilai residunya atau nilai sisanya sama dengan 5 juta. Ya, misalnya diperkirakan keuntungan setelah pajak atau laba bersih selama 5 tahun adalah misalnya ini. Tahun pertama 1,4 juta, tahun kedua misalnya sama, ketiga 2,1 naik lagi, sampai dengan tahun kelima untuk laba bersihnya semuanya positif dan semakin meningkat. Ya, sehingga total sampai dengan umur ekonomis, laba bersihnya diperkirakan mendapatkan labanya 14 juta rupiah. Data lain misalnya diketahui tingkat diskontonya sama dengan 10%. Nah, oke, berikutnya kita bahas dulu yang pertama. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa average rate of return ini kriterianya adalah pilih investasi yang menghasilkan ARR lebih besar dari ARR minimum. Tadi untuk ARR minimum dijelaskan sesuai dengan contoh kasusnya 10%. Ya. Untuk perhitungannya ARR sama dengan rata-rata laba bersih dibagi dengan rata-rata investasinya. Nah, untuk rata-rata laba bersih ini, ya, yang tadi sudah dijelaskan, inilah EAT tahun pertama, EAT tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Kemudian dibagi dengan berapa umur ekonomisnya 5 tahun. Biasanya kalau ini 6, dibagi juga 6, sesuai dengan umur ekonomis yang berlaku. Dibagi 5 sehingga laba bersih rata-ratanya sama dengan 2,8 juta rupiah. Nah, untuk menghitung average investment dengan cara, ya, nilai mesin fotokopi tadi 25 juta rupiah dibagi 2 rata-rata, ya, sama dengan 12.500.000 rupiah. Maka average rate of return-nya dapat dihitung dengan 2,8 juta ini dibagi dengan 12.500.000 rupiah sama dengan 22,4. Nah,
dikatakan layak ARR apabila lebih besar dari ARR minimal. Tadi secara target diskon itu kan 10%. Nah, jika lebih dari yang ditargetkan, ya berarti secara investasi mesin fotokopi tersebut layak untuk dibeli agar perusahaan mendapatkan keuntungan ya selama minimal 5 tahun ke depan. Ini hanya baru ARR saja ya. Bagaimana jika menggunakan metode lainnya? Nah, menggunakan metode yang kedua berkaitan dengan payback period. Tadi juga sudah disampaikan di awal. Ya. Yang pertama, langkah-langkahnya hitung depresiasi, kemudian hitung proceed tiap tahun. Ini juga sudah disampaikan di awal ya. Untuk menghitung proceed ini adalah dengan cara laba bersih ditambah dengan depresiasi. Kemudian setelah itu hitung payback periodnya. Ya. Nah, ini untuk payback period sendiri, tadi mesin fotokopinya kan harganya 25 juta rupiah. Nah, kira-kira selama berapa tahun sih 25 juta rupiah itu akan kembali ke pemilik modal? Nah, perhitungannya kita bisa lihat langkah-langkahnya adalah dengan ini. Ya. Berarti Anda di sini menghitung dulu depresiasinya, penyusutannya. Ya. Penyusutan itu sama dengan investasi dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Ini jika menggunakan metode garis lurus. Ya, jadi jangan lupa berarti untuk depresiasi per tahunnya selama 5 tahun adalah sebesar 4 juta rupiah. Kemudian langkah kedua tadi adalah menghitung proceed. Nah, untuk menghitung proceed dengan cara ini laba bersih selama 5 tahun, tahun pertama, tahun kedua sesuai dengan contoh soal tadi, ditambah dengan 4 juta rupiah sebagai depresiasi. Kemudian dijumlahkan semuanya. Nah, maka total dari proceed selama 5 tahun adalah sebesar 34 juta rupiah. Ini baru langkah kedua. Langkah terakhir baru menentukan payback periodnya. Dengan cara bagaimana? Nah, menentukan payback period yaitu dengan cara mulai dari Anda masukkan di sini sebagai initial investment, investasi pada saat mulai ya, pada saat awal start. Tadi kan investasinya itu 25 juta rupiah ya, bahwa suatu investor beli mesin fotokopi sebesar 25 juta rupiah. Kemudian tadi sudah dihitung juga bahwa untuk proceed tahun pertama 5.400.000. Anda selisihkan. Jika hasilnya masih positif, ya ini positif ya 19, sekian, dikurangi lagi dengan proceed tahun kedua. Hasilnya masih positif dan masih lebih besar dari proceed ketiga. Dikurangi lagi dengan ketiga, ya masih lebih besar dengan proceed keempat. Ini masih belum tertutup ya. Jadi kalau misalnya setelah dikurangi ternyata masih positif, berarti belum tertutup cash inflow-nya. Dikurangi dengan 7,5 juta, ini juga masih belum tertutup karena masih positif. Kemudian dikurangi dengan cash inflow-nya tahun kelima tadi 9,6 juta ya. Ternyata ini negatif. Nah, kalau ini sudah negatif berarti Anda cut saja sampai dengan ini. Nah, oke. Nah, jadi sekali lagi untuk menghitung payback period, jangan dulu berhenti jika masih positif hasilnya. Kalau sudah negatif baru hentikan sampai sana. Ini kalau kita lihat ternyata sampai dengan tahun keempat. Ya, tahun keempat. Kita hitung bagaimana cara pengerjaan berikutnya. Nah, ini ya. Laba bersih tadi sudah dijelaskan hasilnya seperti ini. Ditambah dengan proceed, ya maka kumulatif cash flow yang terjadi adalah ini dialihkan ke sini, jadi dipindahkan. Kemudian 5.400.000 rupiah ditambah dengan 5.400.000 sama dengan 10,8 juta. 10,8 juta ditambah 16, sekian sama dengan ini. 16 tambah 7,5 sama dengan ini. Dan 24,400 tambah 9,6 juta sama dengan ini. Ya.
Nah, untuk T sendiri, tadi kan untuk positif terakhir itu sampai dengan tahun keempat. Jadi, makanya T itu memang ada tahun keempat. Jadi, jangan sampai T-nya itu hasilnya pada saat terjadi kelebihan. Tapi yang Anda pilih itu adalah pilih yang cash inflow-nya itu belum tertutup. Artinya yang masih positif. Ya. Jadi T ini tahun terakhir jumlah cash inflow belum menutup inisial investmentnya. Ini udah jelas ya. Kemudian yang B itu adalah inisial investment. Kemudian C itu kumulatif cash inflow tahun ke T. Dan D itu kumulatif cash inflow tahun ke T tambah 1. Nah, secara rumus T itu kan tadi 4, yang masukkan aja 4 di sini sesuai perhitungan yang awal ya, tadi 4 ditambah B dikurangi C. B itu kan tadi inisial investment 25 juta kan, jadi mesin fotokopi itu kan harga 25 juta rupiah, berarti menjadi B. Kemudian dikurangi C itu kan tadi kumulatif cash inflow tahun ke T ya. Inisial cash inflow ketika masih positif itu ternyata ada di 24, simpan di sini sebagai C dibagi dengan D dikurangi C. D itu ini adalah cash inflow yang paling akhir di tahun ke-5 ya. 34 juta itu kan dari 24.400 ditambah 9,6 juta ya, sehingga 34 juta itu menjadi D, disimpan di sini ya. Kemudian dikurangi lagi dengan C. Tadi C itu adalah ini ya, cash inflow ya pada saat terjadi belum tertutup tapi paling akhir 24 juta rupiah. Maka 4 ditambah yang 4 yang ini ya, ditambah dengan 20 juta dikurangi 24.400 berapa, dibagi ini sama dengan 0,0625. Nah, baru dijumlahkan hasilnya 4,0625. Anda di sini simpan aja 4 itu berarti 4 tahun ya. 23 hari dari mana? Anda konversikan ya yang hasil dari desimal ini 0,0625. Kenapa bisa di 23 hari? Itu dengan cara dikonversikan menjadi, Anda tinggal kali saja 0,625 ya 0,625 kali 360. Hasilnya adalah 25,5 hari. Kita bulatkan menjadi 22,5 hari. Kita bulatkan menjadi 23 hari. Jadi payback periodnya ketika investor mau beli mesin fotokopi akan bisa kembali modalnya itu selama 4 tahun 23 hari. Baik ya, berikutnya. Nah, bagaimana cara menghitung net present value? Langkah-langkahnya Anda hitung dulu PV dari proceed-nya, kemudian bandingkan dengan initial outlays-nya, dan buat kesimpulan. Sesuai dengan yang tadi disampaikan, untuk tahapan-tahapannya, kita hitung dulu dari PV dari proceed. Ya, kita tahu untuk menghitung PV proceed ini adalah dengan cara EAT ini ya ditambah dengan depresiasi. EAT tambah depresiasi. Tahun pertama sampai dengan tahun kelima, kan sampai dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian PVIF tadi kan secara diskon itu diharapkan 10%. Ya, tingkat returnnya PVIF itu adalah present value interest factor. Nah, angka ini dari mana perhitungannya? Ini sebetulnya juga sudah dibahas di waktu matematika keuangan atau di konsep time value of money ya. Itu ini perhitungannya dengan cara dari 1
dibagi ya 1 plus R kemudian pangkat N. Ini ya. Jadi kalau perhitungan 0,909 berarti 1 dibagi 1 ditambah R itu berarti 0,1 ya, pangkat 1. 0,826 dari mana? 1 dibagi 1 ditambah R-nya itu adalah 0,1, ini masih ya 10% itu sama dengan 0,1 pangkat 2 pangkat 3, jadi yang rubah itu N-nya sampai dengan pangkat 5, hasilnya ini ya. Kemudian Anda kalikan, ini kali ini berapa, ini kali ini berapa, semuanya dikalikan ya, totalnya berapa. Kemudian total dari penjumlahan PV proceed ini selisihkan dengan nilai investasinya tadi 25 juta. Ternyata hasilnya masih positif. Berarti ya, kalau positif layak untuk dilanjutkan secara net present value. Jadi sekali lagi ya, jika NPV-nya hasilnya positif setelah dikurangi dengan investasi awal atau initial investment, maka layak untuk dilanjutkan. Kemudian terakhir untuk profitability index, yaitu dengan cara PV proceed dibagi dengan PV initial outlays. Tadi PV proceed itu kembali lagi ke sini, yang ini ya. PV proceed itu hasil dari total ya PV proceed selama 5 tahun 25.034.000 yang ini, kemudian dibagi dengan initial PV initial outlays ya, atau initial investment ya, maka PI-nya 1,00 sekian ya. Tadi berdasarkan dari teori bahwa dikatakan layak apabila lebih dari 1, ini dikatakan masih lebih dari 1 ya, berarti secara PI layak. Nah, dari keempat metode penilaian investasi yang sudah kita bahas tadi, ternyata empat-empatnya memenuhi unsur kelayakan, bahwa ya, yang bersangkutan ketika merencanakan membeli sebuah mesin fotokopi seharga 25 juta rupiah dan diprediksi 5 tahun yang akan datang untuk umur ekonomisnya, ternyata layak untuk dilanjutkan ya, dengan membeli mesin fotokopi ya, karena 4 metode yang digunakan ini layak, sesuai ya, sesuai dengan kriteria, bahkan lebih dari target yang diharapkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk materi teknik penilaian investasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa, jika bermanfaat, Anda dapat like, share, dan subscribe. Jangan lupa komentar. Baik, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.